Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Pangestu, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Risiko. Istilah manajemen risiko. Konsekuensi akibat dari suatu kejadian yang dinyatakan secara kualitatif dan kuantitatif berupa kerugian, sakit, cedera, keadaan merugikan atau menguntungkan. Bisa juga berupa rentangan akibat yang mungkin terjadi dan berhubungan dengan suatu kejadian. Biaya dari suatu kegiatan baik langsung dan tidak langsung meliputi berbagai dampak negatif, termasuk uang, waktu, tenaga kerja, gangguan, nama baik, politik, dan kerugian lain yang tidak dinyatakan secara jelas. Selanjutnya, kejadian, suatu peristiwa, insiden, atau situasi yang terjadi pada tempat tertentu selama interval waktu tertentu. Analisis urutan kejadian, suatu teknik yang menggambarkan rentangan kemungkinan dan rangkaian akibat yang timbul dari proses suatu kejadian. Analisis urutan kesalahan, suatu metode sistem teknik untuk menunjukkan kombinasi-kombinasi yang logis dari berbagai keadaan sistem dan penyebab-penyebab yang mungkin bisa berkontribusi terhadap kejadian tertentu, disebut kejadian puncak. Frekuensi, ukuran angka dari peristiwa suatu kejadian yang dinyatakan sebagai jumlah peristiwa suatu kejadian dalam waktu tertentu. Terlihat juga seperti kemungkinan dan peluang. Kemudian yang terakhir, bahaya. Faktor intrinsik yang melekat pada sesuatu dan mempunyai potensi untuk menimbulkan kerugian. Prinsip manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko menurut ISO 31000/2009, agar manajemen risiko menjadi lebih efektif, maka perusahaan harus mematuhi prinsip-prinsip manajemen risiko, yaitu sebagai berikut. Pengelolaan risiko menciptakan dan melindungi nilai. Manajemen risiko memberikan kontribusi melalui peningkatan kemungkinan pencapaian sasaran perusahaan secara nyata. Selain itu juga memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produk, reputasi, efisiensi, dan operasi. Kerangka manajemen risiko. Pertama, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Kedua, integrasi berasal dari kata integration dalam bahasa Inggris yang berarti penggabungan atau pembauran menjadi satu kesatuan yang utuh. Ketiga, desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Keempat, implementasi atau pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen risiko dilaksanakan setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan. Proses manajemen risiko. Proses ini menunjukkan kaitan atau hubungan antara permasalahan hal yang akan dikelola risikonya dengan lingkungan perusahaan maupun eksternal maupun internal. Proses kedua adalah penilaian risiko, meliputi tahapan identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Proses ketiga dalam proses manajemen risiko adalah penanganan risiko yang berupa perencanaan atas mitigasi risiko untuk mendapatkan alternatif solusinya, sehingga penanganan risiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Risk assessment atau yang lebih akrab disebut dengan penilaian risiko merupakan sebuah metode yang banyak digunakan pada berbagai organisasi atau sebuah pekerjaan. Banyak yang mengartikan bahwa risk assessment adalah suatu metode yang secara sistematis digunakan untuk menentukan dan
meminimalisir risiko yang akan terjadi pada sebuah organisasi. Selanjutnya, mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atas risiko. Karena wujud risiko belum diketahui secara jelas, maka perlu adanya pengelolaan risiko secara baik dan benar agar tidak berdampak pada kelangsungan proses bisnis utama. Kemudian yang terakhir adalah perizinan berbasis risiko. Dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko. Kegiatan usaha meliputi kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, dan tinggi. Kategori rendah hanya memerlukan nomor izin usaha sebagai legalitas pelaksanaan izin usaha. Kategori menengah memerlukan sertifikat standar, sedangkan terhadap kategori tinggi barulah memerlukan sertifikat dan izin. Izin tersebut merupakan persetujuan pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.